Kali ini moderator kita ada Ustadz Muhammad Marzuki dan Ustadz Rusadi atau biasa kerap dipanggil Guru. Baik, yang pertama Ustadz Marzuki, nama lengkap beliau adalah Muhammad Marzuki. Dapat tanggal lahir Seikayu 4 Agustus 1973. Jabatan di sekolah adalah salah satu anggota pengurus yayasan, bendahara yayasan, dan juga beliau mengajar di SMA Mapel Fardu Ain di kelas 10. Kemudian beliau mendirikan S1 Tarbiyah Fai pada tahun 2003 di Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Lumpur. Pengalaman mengajar tahun 1999 sampai dengan sekarang. Nah, kemudian di samping beliau yang berbaju biru sendiri guru insyaallah Ustadz Rusnadi, apa tuh ada Al-Anjiri ya, Ustadz Rusnadi Al-Anjiri. Jadi nama lengkap beliau adalah Ustadz Rusnadi. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1988 di Anjir, Selatan Barat. Jadi sedikit ini mengajar di SMP Mapel Akhlak Ustaz berakhlak semua kelas. Jadi sini mengajar Mapel Akhlak ini dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 di SMP. Baik, langsung kepada pemateri, kami persilakan kepada Ustadz Marzuki dan Ustadz Hadi untuk menyampaikan materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini masuk di mana nih? mengikuti kegiatan masa berlaku lingkungan pondok pesantren Ini sudah masuk tadi sebelum kami cek. Posisinya harus dari mana ya? 2020. Ada masuk kamera Panasonic. Masuk tadi. Salawat dan salam senantiasa Tadinya penyampaian. Belum cabut kan? Ada sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Para dewan guru, panitia, serta seluruh peserta PLPP untuk pesantren Darussalam yang Real technical bisa. dalam kesempatan ini kami dipercayakan menyampaikan materi tentang akhlak dalam Islam. Materi mengenai pengenalan sejarah pondok pesantren, kemudian taktib mungkin sudah kemarin juga ya sudah disampaikan. Jadi masuki hari yang kedua, kita hari ini membahas tentang akhlak dalam Islam. Jadi untuk materi hari ini yang menyampaikan dua ya, kami berdua dengan Ustadz terus Nadi, tahu panggilannya biasanya guru tadi. Nah jadi sebelum masuki materi, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan.
Materi tentang akhlak. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian akhlak, kami mungkin perlu bertanya dulu terhadap calon santri dan santriwati. Kita mungkin sering mendengar kata akhlak. Akhlak. Kita minta pendapat dulu sebelum menyampaikan materi. Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan pengertian akhlak? Kita dari belakang dulu. Biasanya yang di belakang ini yang pintar-pintar. Pengertian akhlak. Nah, panitia bisa kita membantu lah. Apa kira-kira pengertian akhlak? Siapa yang bisa menyampaikan? Nah, nih. Pengertian akhlak. Apa kira-kira arti akhlak? Ini Siti Fatimah kah? Apa akhlak? Dibuka dikatnya jadi nyaman melihat ngarannya. Apa akhlak? Ini siapa nih? Disimpannya anunya nah. Dikatnya ngarannya siapa? Dari mana pian? Siapa namanya? Siapa? Sri Asvita. Apa pengertian akhlak? Tanjaklah mendengar kalimat akhlak tuh lah. Siapa yang bisa? Atau lelaki? Ini si Rifat. Apa arti akhlak Rifat? Sebelum kita membahas tentang pengertian akhlak, ya silahkan. Salah satu aja barang dulu. Apa itu akhlak? Menurut pendapatmu aja. Akhlak adalah sifat dan sikap seseorang yang melahirkan suatu perkataan atau perbuatan secara spontan. Bagus. Ada lagi tambahan yang lain? Siapa lagi yang bisa menambahkan? Akhlak adalah suatu perkataan dan perbuatan. Akhlak adalah suatu perbuatan dan perkataan yang melahirkan secara spontan. Bisa disimpulkan? Mungkin ada yang menyimpulkan? Dua pendapat sudah pendapat yang sama. Definisi akhlak menurut pendapat kalian. Nanti baru kita pendapat para ahli. Satu orang lagi, baru kita memahami pengertian akhlak. Rizka bisa pengertian akhlak apa pintar? Pengertian akhlak bisa menjelaskan? Siapa? Salah satunya. Atau yang di depan, yang SMP, tingkat SMP. Nah ini apa pengertian akhlak? Ya silahkan. Satu lagi yang diminta. Sebelum kita membahas lebih jauh pengertian akhlak. Ada yang nambahkan? Atau satu orang lagi? Ke belakang silahkan panitia dibantu. Silahkan.
Ayo silahkan. Supaya cepat. Atau dibantu panitia. Mana Nina tadi mas? Ayo silahkan. Satu lagi. Ayo, pengertian akhlak. Satu lagi. Supaya bisa disimpulkan, pendapat itu kan harus 3. Panitia boleh, silahkan panitia bantu. Kasih mic-nya sama panitia yang mau. Ya silahkan. Lambat penyimpulan. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz terus Nadi? Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yaslum khalaqa yakhluqu akhlakan, yang artinya perbuatan. Terus apa lagi? Tes. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaqa yakhluqu akhlakan, yang artinya perbuatan. Ada tambahan? Apalagi tambahannya? Suatu perbuatan apa tadi? Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Cukup hanya pengertian saja dulu. Nanti pembagiannya atau macam-macam akhlaknya. Pengertian akhlak. Ya terima kasih, mungkin bisa kita simpulkan. Jadi pengertian akhlak tadi suatu perbuatan yang dikerjakan secara spontan, baik perkataan maupun perbuatan, tanpa dipikirkan lebih jauh. Itu namanya akhlak. Jadi suatu kebiasaan. Mari kita perhatikan pengertian akhlak menurut kesimpulan beberapa para ahli yang berbicara tentang akhlak. Ini ada yang kita perhatikan. Jadi kesimpulannya menurut bahasa seperti yang disampaikan tadi itu di kalimat akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, watak, tingkah laku atau kebiasaan. Pengertian akhlak. Jadi perbuatan, tingkah laku, kebiasaan. Perbuatan, tingkah laku, watak atau kebiasaan yang dilakukan tanpa memikirkan apa dan bagaimana akibat
dari perbuatan tersebut. Ya, satu kebiasaan. Apa kira-kira contoh kebiasaan yang kita lakukan? Itulah adalah yang melekat pada diri kita tentang akhlak kita. Tergambar nanti akhlak itu diantara dua lah, akhlak mahmudah atau akhlak majmumah. Akhlak mahmudah sering disebut dengan akhlakul karimah. Jadi hal-hal yang baik itu disebut dengan akhlakul karimah. Yaitu suatu kebiasaan. Ya, suatu kebiasaan itu tabiat namanya. Ya, suatu kebiasaan yang kita lakukan tanpa kita sadari kita lakukan. Ya. Jadi akhlak itu satu kebiasaan yang mungkin kita lakukan secara berulang-ulang dengan akhlak. Nah, jadi itu tabiat, budi pekerti, watak, tingkah laku atau kebiasaan. Ya. Itu pengertian akhlak. Mungkin ada lagi beberapa istilah yang berkaitan dengan kata akhlak. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengertian akhlak ini, sumber utama akhlak itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya dalam pribadi Rasul itu terdapat suatu akhlak, ya, khuluqin azim, satu akhlak yang digambarkan luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sabda Rasul sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau di antaranya firman Allah yang menjelaskan tentang akhlak. Nah, mungkin lebih jauh ada tambahan dari Ustadz Rusnadi. Kebetulan Ustadz Rusnadi ini mengajar akhlak. Tadi dijelaskan sudah dari kelas 7 untuk tingkatan SMP sampai dengan kelas 9. Silahkan Ustadz Rusnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Ya. Sedikit mengulangi sebelum menambahkan. Setelah penjelasan dari Ustadz Marjuki tadi, masih ingatlah apa itu akhlak? Apa tadi? Ini siapa namanya nih? Siapa nama? Ya, apa tadi? Yang seingatnya. Ini. Nama, sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Ahmad Sofi. Paraki mikrofonnya, Paraki. Akhlak adalah watak, perkataan dan perbuatan. Mendengarlah. Nah,
nih. 1, mendengar. Nah. Nama lawan pengertiannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi. Ahmad Taufik. Ya. Akhlak adalah perbuatan, perkataan, dan watak. Akhlak adalah watak, perkataan, dan perbuatan. Arti akhlak diambil dari bahasa Arab yang berasal dari khuluq. Terima kasih atas Muhammad Taufik, Ahmad Taufik. Ya. Ahmad Sofi, mohon maaf salah dengar tadi. Ahmad Sofi. Ahmad itu terpuji, Sofi itu suci, jernih, kejernihan yang terpuji. Masya Allah. Ya, jadi setelah kita bertanya kepada salah satu di antara kalian kepada atas nama Ahmad Sofi, alhamdulillah apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Marjuki tadi masih ingat. Mudah-mudahan ingat selalu dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dunia sampai akhirat. Ilmunya berkah, amalnya berkah. Nah, jadi akhlak itu adalah perkataan dan perbuatan secara spontan. Adapun asal dari kata akhlak itu khuluq. Asal dari kata khuluq, khalaqa yakhluqu khalqan khuluqan, yang artinya menciptakan. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, khalqan ciptaan. Nah, kita ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan dengan makhluk. Yang menciptakannya adalah namanya khaliq, disebut khaliq, sang pencipta. Mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan walaupun ala kadarnya tetapi berkahnya. Masih ini yang lulusan SMP angkat tangan. 1, coba yang lulusan SMP angkat tangan. SMP, ya SMP swasta Islam Terpadu Bubu Salam, angkat tangan. Iya. Masih ingat arti berkah? Iya, berkah itu adalah bekal pulang. Nah, itu. Karena kita semua ini akan pulang. Jadi disitulah perlu yang namanya berkah. Pulang dalam arti jangka pendek maupun pulang dalam arti jangka panjang. Kalau jangka panjang itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, mudah-mudahan kita semua ini ke rahmatullah berataan. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih. Kita lanjut materi kita. Tadi kita sudah membahas masih kesimpulan akhlak. Nah, kita ulang. Nanti di akhir kegiatan panitia nanti mengadakan evaluasi adalah panitia lah. Evaluasi materi ada nanti lah. Nah, jadi kalau ada evaluasi nanti mohon diperhatikan apa yang bisa ditangkap nanti untuk kegiatan evaluasi hari terakhir besok. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar bahwa akhlak pada kesimpulannya adalah suatu tabiat atau watak, tingkah laku, kebiasaan, perbuatan yang dilakukan secara spontan. Jadi kebiasaan itu kan spontan dilakukan. Tadi sudah dijelaskan juga pengertian akhlak panjang lebar secara bahasa dari kalimat khuluq, suatu perbuatan yang kita kerjakan setiap hari itu disebut dengan akhlak. Nah, sumbernya tadi sudah dijelaskan pengertiannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita sedikit mengambil beberapa istilah yang berkaitan dengan akhlak. Nah, ada istilah etika. Etika itu sama juga dengan akhlak. Apa etika? Nah, ini tentang kesusilaan atau yang membicarakan bagaimana manusia bertindak, berakhlak, apa yang patut dan tidak. Sumbernya dari akal atau falsafat lah, termasuk di dalam etika itu disebut dengan budi pekerti. Ini bahasanya aja lain. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan akhlak, kebiasaan kita disebut nanti dengan budaya, bisa juga budi dan pekerti. Nah, ini jadi budi pekerti kesimpulannya. Naik ke atas. Ada terakhir ada lagi masih. Nah, atau yang disebut dengan moral. Jadi akhlak itu dengan bahasa lain ada etika dan moral. Sama juga kesusilaan, yaitu kebiasaan yang bersumber juga dari budaya, disebut dengan moral atau kultur budaya. Dalam suatu masyarakat disebut dengan adat. Nah, itu jadi adat kebiasaan, itu akhlak itu kebiasaan lah. Jadi kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Kata akhlak ini pada kesimpulannya kita berbicara tentang akhlak itu gampang dan mudah. Nah, tentang ilmunya, namun pada prakteknya yang sulit. Kebiasaan kita setiap hari itu yang sulit. Kita kadang-kadang mengetahui akhlak ini akhlak majmumah tadi, akhlak tercela. Namun kita karena sudah menjadi kebiasaan, namun kita membiasakan satu kebaikan itu secara perlahan-lahan, ya. Jadi kembali lagi, oh ini akhlak tercela harus kita jauhi. Nah, ini intinya kan seperti itu. Nah, ini pengertian akhlak. Jadi bisa disimpulkan pengertian akhlak tadi selain dari kalimat kata akhlak juga disebut dengan etika atau moral, atau juga moral tadi disebut dengan istilah adat kebiasaan yang dilakukan. Ada tambahan lagi guru? Atau kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya. Nah, ini. Ini ruang lingkup akhlak, ya. Kenalnya kembali ke situ. Ya, sini nomor 2. Nomor 2 aja, nomor 2. Sini pemanahnya. Bukan nomor 2. Nah, ini nomor 3, halaman 3. Ya, terus. Nah, ini ruang lingkup akhlak. Berbicara ruang lingkup akhlak, ini ada beberapa bagian yang wajib kita sebagai makhluk ini berakhlak. Pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah yang pertama. Nah, bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Ya. Akhlak terhadap Allah. Nah, kalau kita bertanya siapa Allah? Allah itu adalah
sang pencipta atau disebut dengan Khalik tadi. Kalau kita disebut dengan siapa kita? Manusia atau makhluk namanya. Ya. Selain dari pencipta disebut dengan makhluk namanya. Termasuk kita, ya. Termasuk kita. Nah, contoh sebab siapa yang memberikan contoh bahwa kita berakhlak kepada Allah. Adakah yang bisa memberikan contoh akhlak kepada Allah? Akhlak kepada sang pencipta. Apa kira-kira contohnya pintar? Contoh akhlak kepada Allah adalah contoh berakhlak terhadap Allah atau sang Khalik. Jadi di dalam kehidupan ini kita beribadah. Ya. Dalam pelaksanaan ibadah ada ketentuan. Apa ketentuannya? Memenuhi syarat, rukun. Ya kalau apalagi sunat, mengetahui yang makruhnya, yang membatalkan, itu adalah aturan. Jadi aturan itu, ya, dalam pelaksanaan ibadah itu melambangkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi akhlak kepada Allah salah satu contohnya adalah kita menerima ketentuan Allah dalam hidup, atau disebut dengan apa biasanya? Dengan takdir. Ya. Takdir atau ketetapan Allah terhadap diri kita. Bersyukur kita. Nah, terhadap ketentuan Allah tersebut. Artinya kada hendak merubah diri itu. Apa merubah diri? Laki-laki misalnya hendak jadi perempuan, atau sebaliknya perempuan ingin jadi laki-laki. Ini sudah ketetapan Allah. Atau diantaranya. Ya. Apalagi akhlak kepada Allah banyak, nanti kita bicarakan lebih lanjut nanti dalam materi pembelajaran di kelas masing-masing, nanti ada dibahas lebih lanjut. Ada tambahan ke guru contoh akhlak terhadap Allah? Mungkin ada contoh. Menyuruh kabuhannya ini contohnya nih. Berapa lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali salam sudah? Ya, mudahan salamatan. Nah, jadi arti salam tuh assalamualaikum, keselamatan atasmu. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah selalu ada pada kita. Wabarakatuh, dan dalam hidup selalu berkah. Nah, kembali ke penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Marzuki tadi, yaitu akhlak terhadap Allah. Ya, contohnya tadi menerima ketetapan Allah yang ada pada kita. Nah, mungkin di sebelah situ ada yang mau menyampaikan contohnya. Silahkan, Maulida. Apa Ustaz? Contoh apa? Pada Allah. Contoh apa? Maka sudah tadi. Mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dari laki-laki ada? Azka mana Azka? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ya. Contoh akhlak kepada Allah itu misalnya seperti menerima takdir Allah dengan lapang dada tanpa, ya gitulah. Menerima takdir saking luar biasanya mikrofonnya kalah. Mati. Mati mikrofonnya. Jawaban Maulida tadi apa tadi? Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Berarti berakhlak kepada Allah? Belum tentu. Jawaban Azka menerima takdir dengan lapang dada tanpa mengeluh. Iyalah. Nah, itu. Jawaban saya pulang. Kalau ya ada, udah kami harus disuruh aja Ustaz Bang apa aja? Oke, boleh. Ya. Salah satu contoh akhlak kepada Allah itu tidak suuzon kepada Allah. Tahulah suuzon. Kenapa? Iya, berprasangka buruk. Akibat prasangka buruk itulah lalu dia seakan-akan menyalahkan bahkan tidak menerima terhadap takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Aku jah kenapa jadi binian? Caka jadi lakian. Nah, coba kamu jadi lakian, bisa jadi playboy, makanya dijadikan sebagai perempuan, maka tidak bisa menjadi playboy. Nah, itu. Mungkin ini saja tambahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tambahannya lah. Kita lanjut lagi. Untuk orang lingkup yang kedua, pembagian akhlak terhadap Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah. Jadi akhlak kepada Rasulullah ini artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kita berakhlak namanya lah. Itu lambang cinta terhadap Rasulullah ini bersalawat banyak-banyak. Itu diantaranya. Nah kemudian lanjut lagi, karena Ustaz Nadi menambahkan sekalian aja. Akhlak terhadap diri sendiri. Nah ini perlu kita juga. Akhlak itu terhadap diri sendiri perlu dan hukumnya wajib. Ya apa pulang kira-kira contohnya nih. Akhlak terhadap diri sendiri. Nah, adakah memberikan contoh di sebelah sini bang nih nang parak-parak nih nah. Oh gadis. Contoh akhlak terhadap diri sendiri nah Pak pintar. Nyamannya kada tahu. Contoh akhlak terhadap diri sendiri. Sopi bisa kasih Sopi contohkan akhlak terhadap diri sendiri. Nah, jadi kita wajib berakhlak terhadap diri sendiri. Nah kemudian ada lagi akhlak terhadap sesama manusia. Nah kayak kita beradab tadi berakhlak terhadap sesama manusia. Contoh pulang ini. Apalagi berikutnya terhadap lingkungan selain manusia. Nah, contoh berakhlak terhadap nyamuk. Nah kayak Pak. Itu selain manusia. Jadi nyamuk itu tahu lah. Bermanfaat kada nyamuk. Nah menurut pendapat Sofi bermanfaat kada nyamuk? Bermanfaat kada? Siapa ngaran pian memadahkan nyamuk kada bermanfaat?
contoh kita terhadap binatang selain manusia itu termasuk selain dari makhluk hidup, tumbuhan, lingkungan, berakhlak kita. Ini contoh di muka nih, nah. Kita tanamin apa di taman tuh? Nah, apa yang perlu di taman ditanam? Tanami tumbuhan, dirawat tumbuhan tuh. Jangan tanam buang lah. Saikung kadang maharung matinya berdosa tuh. Nah, itu akhlak kita terhadap lingkungan. Nah, akhlak terhadap binatang, apalagi. Kemudian ada lagi akhlak yang terakhir lah, atau adab makan, minum, tidur, apalagi masuk WC. Jadi kita ini dalam 24 jam tidak lepas dari akhlak. Nah, jadi tidak lepas dari aturan. Amun ke WC kayak apa caranya? Masuk menggunakan kaki kiri, jangan kaki kanan, terbalik. Keluar menggunakan kaki kanan. Makan bang, menggunakan tangan kanan makan. Jangankan tangan kiri terbalik, masuk WC pakai kaki kanan. Nah itu dinyatakan tuh. Nah itulah aturan-aturan yang ada, manfaatnya besar sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih dalam tentang aturan-aturan yang ada. Sama contoh kita nih di sekolahan lah, di mana aja kita sekolah pasti ada aturan. Untuk apa aturan? Aturan tuh kesan apa? Untuk apa aturan? Atau tata tertib kah? Untuk apa tata tertib itu? Untuk dilanggar. Jadi ada gawian. Ya kalau untuk dilanggar jadi ada gawian kita. Nah. Jadi kesemuanya itu diatur agar supaya kita ini hidup tadi dalam keadaan apa? Keadaan baik. Jadi ada aturan itu membuat lebih baik sebenarnya. Jadi setiap ada aturan. Ya. Sehingga banyak dalam hidup ini yang perlu kita ikuti. Jadi aturan-aturan tertentu baik itu ya aturan yang dibuat oleh Allah atau Khalik tadi, atau aturan yang dibuat oleh manusia. Aturan manusia itu apa? Kayak pemerintah mengatur ini harus seperti ini itu kan untuk tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah jadi ini bisa ajalah memberikan contoh akhlak terhadap Allah itu seperti apa, kemudian akhlak terhadap Rasulullah itu contohnya kayak apa, terhadap diri sendiri seperti apa lah. Akhlak terhadap diri sendiri misalnya apa, kita ini sudah jamnya guring nih, harus guring, aturan tuh. Ini kadang malam begadang, akhirnya apa? Malan daun itu akibat tuh, karena kita kada berakhlak terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi ada aturan. Ini jamnya makan kita telat makan, akhirnya apa? Penyakit. Nah, jadi itu aturan sebenarnya, itu yang perlu kita ikuti. Nah, belum lagi akhlak lagi terhadap hal yang lain. Itu mungkin dulu dari saya. Ada tambahan, guru ini bagus menambahkan. Terima kasih. Kemudian tambahan itu bukan berarti kurang bukan berarti ditambah. Itu ini makannya setengah piring,
kurang bagi si Rizka karena porsinya besar. Nah, itu. Dia makan setengah piring, itu bukan berarti harus ditambah. Nah, artinya menambahkan itu bukan berarti kurang. Paham tuh? Akhlak terhadap diri sendiri, artinya dan negaranya. Contohnya, apa tadi contohnya? Belum jelas. Sudahlah contohnya. Apa tadi contohnya? Contohnya, apa contohnya? Hamidi, mana Hamidi? Ada? Ya, silakan kepada Hamidi untuk memberikan contoh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Contoh akhlak kepada diri sendiri ketika berada di rumah sendirian, tidak menonton film yang tidak senonoh. Ketika di asrama itu kosong, jangan mengambil barang orang walaupun orangnya tuh kerida gitu. Terima kasih. Masya Allah. Sebelum saya menanggapi jawaban Hamidi, mumpung masih ingat nih, karena kita ini sering lupa, dan memang itulah manusia. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi bila orang itu salah terus atau kadasuah bujur, kadasuah ingat, berarti lain manusia. Sebaliknya, orang itu tidak pernah salah, bujur terus, atau tidak pernah lupa, ingat terus, berarti orang itu lain manusia, malaikat. Oke, mumpung masih ingat, tadi ketika diminta salah satu di antara kalian untuk memberikan contoh akhlak kepada Allah, yang dijawab oleh Maulida dengan jawaban apa tadi? Mana Maulidanya mana? Apa jawabannya tadi? Contoh akhlak kepada Allah. Mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jawabannya mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Saya jawab tadi belum tentu. Kenapa jadi belum tentu? Kalau niatnya salah, nah, ada udang di balik batu, maka itu tidak termasuk berakhlak kepada Allah. Nah, kemudian jawaban Hamidi,
ketika sendirian tidak menonton tontonan yang tidak senonoh, yang bukan-bukan. Nah, itu 50% benar. Nah, kemana 50%-nya? Berarti bila kawan-kawan menontonlah. Nah, itu dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri, sesuai ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Apa lagi contoh kedua, Hamidi? Ketika sendirian di asrama, tidak memakai barang temannya tanpa izin. Oke, jawaban Hamidi mantap. Nah, ini mana akhlaknya nih? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dah, cukup. Kaina 1500 antara maghrib dan isya. Sini cukup 2 kali aja. Oke, jawaban Hamidi sudah. Ustaz Pang, apa jawabannya aja contohnya? Oke, boleh. Kalau dari saya, contoh berakhlak kepada diri sendiri itu adalah, ayo apa yo? Tidak suuzan terhadap diri sendiri. Apa itu tidak suuzan? Selalu bersemangat. Apalagi dari handil semangat. Ada semangat, nah ada sesuai dengan nama tempat tinggalnya. Ada yang dari handil semangat sini? Angkat tangan. Ada? Dari semangat. Harus semangat sesuai nama kampungnya. Oke. Apalagi apa contohnya yang dari saya? Berakhlak kepada diri sendiri tadi, tidak suuzan terhadap diri sendiri. Selalu semangat, optimis dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Nah, sebagai seorang santri, semangat dalam belajar dan mengamalkan. Sebagai seorang pekerja, semangat dalam bekerja tanpa ada rasa putus asa. Kayak apa contohnya pulang aja? Oke, kita berikan contoh lagi. Suuzan terhadap diri. Bagaimana contohnya? Merasa tidak mungkin. Aku nih jah anak petani, kada mungkin jadi dokter. Udah boleh tuh. Tidak boleh. Aku ini anak pemulung, sekolah di Babu Salam. Asa kada mungkin jadi profesor. Nah, ada boleh juga. Itu namanya suuzan terhadap diri sendiri. Maka kami harus jadi contoh. Oke, selain anak sekolah pulang contohnya, orang sudah bisa begawi. Nah, gawiannya maunjun. Ngerti bahasa Banjar? Ngerti semua? Kamu ngerti nggak bahasa Banjar? Ngerti lah bahasa Banjar. Oke, berarti dianggap semua ngerti. Apabila tidak mengerti, silakan tanya temannya nanti. Contohnya, ada seorang pekerjaannya adalah memancing. Gewinnya maunjun dia. Rumahnya buruk, pelatarannya jebuk, atapnya titikan, tawingnya ada yang bungkas, tihangnya gelem, gewinnya maunjun ja. Ada kawannya menggayai, oi wow, apabila membangun rumah aja. Ujarnya,
Aku jangankan hendak maulah rumah, membaiki pelataran nang jebok nigan kada kawa, mun gawin mau unjun nih aja. Nah, bahlak lah tulah orang tulah. Bahlak kadakah? Kada berakhlak terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena merasa tidak mungkin. Padahal bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bila Allah menghendaki, jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala urusan yang bagaimanapun, kalau Allah mau jadi hari ini dihingusan, esok jadi presiden bisa. Hari ini presiden, esok jadi tersangka bisa. Yalah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke Ustadz Marjuki, kepada beliau dipersilahkan. Ya, kita lanjut lagi. Terima kasih kepada Ustadz Radi atas tambahan materinya. Nah, ini pembagian akhlak ini. Nah, di antara akhlak terpuji, ya, akhlak terpuji ini baik yang tadi dilakukan terhadap akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, kepada apa tadi? Kepada lingkungan selain dari Nah, jadi diantaranya ada akhlak terpuji. Yang pertama kita lihat tawakal. Pengertian tawakal itu artinya setelah kita berusaha untuk melakukan sesuatu, baru kita bertawakal kepada Allah. Nah, ini hubungannya nanti tawakal itu dengan ikhtiar. Erat kaitannya tawakal dengan ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar, kita ini hanya bisa berusaha atau berikhtiar dan berdoa. Ketetapan ada di tangan Allah, atau yang disebut dengan takdir tadi namanya. Takdir itu adalah satu ketentuan Allah. Makanya kita bicara masalah takdir, ketetapan Allah sejak zaman ajali kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketetapan itu. Nah, berlakunya saat sekarang itu disebut dengan takdir namanya, atau qada, ketetapan Allah berlaku saat ini disebut dengan takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selaku makhluk kita wajib berikhtiar, atau setelah kita melakukan ikhtiar kita wajib bertawakal kepada Allah. Ikhtiar itu adalah salah satu usaha. Contoh, kita ingin menjadi orang apa? Orang yang pintar. Usaha kita apa? Usaha kita untuk menjadi pintar apa? Belajar. Nah, dengan belajar itu merupakan ikhtiar namanya, salah satu usaha. Nah, di samping kita berusaha, wajib juga kita berdoa. Doa itu namanya mengembalikan kepada Allah. Itu tawakal kita. Jadi tidak lepas itu antara ikhtiar dan tawakal. Nah, jadi ikhtiar dan tawakal. Nah, kemudian ikhlas. Ikhlas ini hubungannya nanti dengan mengerjakan sesuatu. Arti ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu. Contoh, kita beribadah. Ibadah karena itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, apalagi yang tentunya di dalam ibadah itu tidak lepas dari ketentuan yang ditetapkan. Sholat misalnya, apa yang perlu kita siapkan, di samping kita mengetahui ilmunya, syarat rukun sholat, apalagi yang sunatnya seperti apa, yang makruh bagaimana, yang membatalkan apa saja. Nah, itu salah satu usaha kita. Nah, jadi ikhlas melaksanakan segala aturan yang ada, kembalinya masalah ibadah tadi yang menerimanya adalah Allah. Masalah
diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Kita sebagai makhluk wajib mengikuti aturan, ya, aturan yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah itu ikhlas namanya. Nah kemudian lagi pemaaf. Nah kita ini terkadang kalau masalah maaf dan memaafkan, ya, kalau ada yang salah kita maafkan. Begitu juga kalau kita berbuat salah kita memohon atau meminta maaf kepada yang lain. Jadi itu pemaaf. Diantaranya lagi ada apalagi sabar. Kalau sabar itu namanya tahan uji, bisa juga sabar. Ya, kalian ini diuji nanti, apalagi yang tinggal di asrama nih, yang memondok, banyak lo yang mondok nih, jauh dari orang tua, sabar kita. Ya kalau ini harus bersabar. Ya, apa pepatah Arab mengatakan wa mal ladzat illa ba'da ta'ab. Tidak ditemukan suatu keberhasilan, kesuksesan tanpa kita bersusah payah dulu. Amun kita hendak nyaman, wah ini kehendak kita itu apa adalah ya kalau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dulu, bersenang-senang kemudian tuh hendak nyaman terus tuh. Yalah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Yang namanya hidup itu tadi sama iman seperti itu juga. Yazid wa yanqus, iman itu terkadang ya di atas, terkadang turun. Nah, bagaimana mempertahankannya itu? Nah, mempertahankan jadi orang baik itu seperti apa? Itu yang kita inginkan. Nah, jadi sabar dalam kehidupan. Sabar ketika kita mendapat musibah, sabar ketika kita melaksanakan ibadah itu sabar juga adanya. Nah, harus bersabar juga kita, jadi dua hal sebenarnya di sana. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar ketika kita mendapat ujian atau musibah. Nah, ini berat nih lah. Nah, qanaah lagi, apa pengertian qanaah? Qanaah itu artinya menerima apa yang ada. Bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar atau usaha, ada. Nah, ikhtiar itu tadi wajib kita melaksanakan, Allah yang memberikan keputusan. Itu hubungannya nanti dengan takdir. Nah itu. Jadi qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Artinya kita tuh nanti ada lawannya dari qanaah. Apa lawan qanaah? Tamak, rakus dan lain sebagainya. Hendak lebih terus. Nah itu jangan. Jadi makanya sifat qanaah itu teguh pendirian. Nah, bagaimana teguh pendirian? Kada goyah. Nah, jadi kita harus teguh pendirian. Artinya kada terbawa oleh arus. Orang kasana, kita umpat kasana, orang kasini umpat kasini, itu jangan. Nah, kalau itu sudah baik menurut kita dan memang sesuai dengan ketentuan, kita ikuti, sabar kita. Kemudian taat lagi. Taat itu tadi patuh, tunduk terhadap ketentuan atau aturan-aturan yang dibuat baik oleh Allah dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia. Tapi hubungannya dengan taat ini tentang ibadah, tentang aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, mungkin ada lagi akhlak terpuji, ada syukur, ada menolong, lemah lembut, santun, tasamuh, tawadhu, atau dermawan dan lain sebagainya. Untuk penjelasan selanjutnya bagian Ustadz Rusnadi. Masih semangat? Masih konsentrasi? Sebelah sini hilang dah konsentrasinya lah. Nah, tak liwai dah sapaleh. Mudah-mudahan yang mana hilang konsentrasinya kembali. Dah. Jangan begayaan lah, perhatikan. Nah, karena salah satu di antara tujuan belajar
itu adalah perubahan akhlak dari yang tidak baik menjadi baik. Salah satu di antara akhlak terpuji di antaranya syukur atau berterima kasih. Syukur itu berasal dari kata syakara yashkuru syukran, syakirun, dan seterusnya. Artinya berterima kasih, terima kasih. Nah, imbah diterima dikasih pulang. Nah, itu bila duit. Rizka misalnya, diberi abahnya 1.000, terima. Diberi mamanya 100.000, terima. Kayaknya dikasih pulang. Nah, kebanyakan itu belikan. Nah, itu syukur atau berterima kasih. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat. Jikalau kalian kufur, tunggu azabku amat sangat pedih. Nih hendak bersyukur kah? Hendak ada kah nih? Ini siapa namanya nih? Siapa nih? Siapa? Hamzah. Masya Allah, Hamzah. Ya, apa tadi arti syukur? Ya. Nah, bingung lo, bingung. Jangan lagi begayaan. Ya, Sofi, apa arti syukur? Berterima kasih atau tahun. Berterima kasih tahun. Hamzah tidak bisa menjawab dan Saufi bisa menjawab. Kenapa? Bukan berarti Saufi lebih pintar daripada Hamzah, bukan. Tapi karena Saufi memperhatikan, Hamzah tidak memperhatikan. Orang atau santri atau santriwati yang memperhatikan terhadap pelajaran, terhadap penyampaian, terhadap penjelasan yang disampaikan oleh guru atau pemateri, ustadz ustadzah, santri itu disebut dengan bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada pejuang-pejuang pondok pesantren Babu Salam ini. Itu jadi bilanya tidak memperhatikan, nah itu di tanda tanya tuh syukurnya. Walaupun dia berucap, walaupun aku bersyukur benar ya kawa masuk Babu Salam tuh, ujar Hamzah. Banyak kawanku kada sekolah, handakai jarinya sekolah, tapi kada kawa bayar impak. Nah, aku bersyukur benar ya. Misalnya, ya lo, tapi inya pas belajar kada memperhatikan. Nah, tapi kalau masalah infak itu bila ada kemauan mau belajar, terbuka jalan. Walaupun kada berduit. Nah, itu artinya belajar itu tidak terbatas kepada duit. Paham tuh? Ya. Jadi bersyukur kepada Allah,
Allah, Rasulullah dan seterusnya. Ta'awun. Nah, yang kedua ta'awun. Tolong menolong. Tolong menolong itu disuruh. Siapa menyuruh? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa. Jangan tolong menolong melanggar disiplin. Lakian berokok dia serba. Tolong menolong juga ikam awasi ya, beri kode bila ada ustaz datang, kode ya. Made kada mau ketemuan. Itu tolong menolong yang dilarang. Tolong menolong yang disuruh itu dalam kebaikan. Contoh Hamzah. Mana Hamzah tadi mana? Ya. PP mondok Hamzah. PP mondok. Mondok. Ini siapa namanya nih? Alpian. M. Alpianar. Alpian. Pepe. PP mondok. Ya, nama Muhammad Rizky Aditya. Rizky. Jadi tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Contohnya Hamzah guring melandau subuh, dibanguni oleh Rizky. Hamzah bangun, kada bangun. Sekali lagi, Hamzah bangun, kada bangun. Yang ketiga kalinya simburnya. Itu tolong menolong dalam kebaikan juga. Asal jangan sagayungan menyimbur. Sesendok saja titiki di matanya. Itu. Kemudian selanjutnya tasamuh, lapang dada. Salah satu di antara doa agar hati kita, dada kita itu lapang, yaitu ketika kita sebelum masuk belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bacaan apa tuh? Bacaan? Ya, sebenarnya tidak hanya mau belajar saja baca doa tuh, mau baca ramah, mau berpidato, ada kawan nang mahulut, kawan nang ngeselin. Bahasa Indonesianya. Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku menghadapi Hamzah misalnya. Kalau Hamzah menampar Rizky, sabarnya. Itu. Atau Hamzah hanya lapangkan dadaku aja karena diganggu Rizky terus misalnya. Itu. Paham tuh? Selanjutnya tawadhu. Tawadhu atau rendah hati. Baguslah rendah hati itu. Bagus. Nang kada bagus apa? Rendah di diri. Berarti aku nang rendah nih kada bagus lah. Maksudnya harga dirinya tuh lain fisiknya. Kayak apa rendah diri? Ujar si Hamzah. Ayo kita membolos, jar. Ujar Rizky, indah aku membolos. Kayaknya kada naik, tenang aja, gampang aja. Gini mah warnet, kuler aku aja. Kayaknya bayari, ayo aja. Nah, itu rendah diri itu. Gara-gara ditraktir mah warnet aja, aku membolos. Itu ada baik. Kalau rendah hati itu disuruh, itu bagus.
Contohnya, bila ada orang yang memuji Hamzah, Masya Allah aja, Hamzah tuh bahasa Arab pintar, mengajinya lancar, tajwidnya bagus, Hamzah tuh jar. Dasar bagus mengaji. Coba kita tes, rekam. Kita suruh baca salah satu surah pendek. Ya, kepada Hamzah dipersilahkan. Hamzah. Nah, apa aja terserah aja, kalau wala apakah? Ya. Kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara kita Hamzah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Tolong diperhatikan semualah, karena yang dibaca ini ayat Al-Quran dan yang membacanya serius. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baguslah bacaannya lah. Baguslah. Anak memedahkan bagus kan, tapi tahu di huruf juga berarti. Nah, sekalinya bacaannya sakit, tapi ada nang kada tapi tahu memedahkan bagus. Nah, bagi si Hamzah, karena Hamzah ini tawadhu. Nah, ujarnya ada yang memadahkan, oh bagusnya bacaan Hamzah tuh Masya Allah luar biasa kayak qori. Sekalinya dasar bagus, apa yang harus dilakukan oleh si Hamzah? Apa Hamzah? Mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena semuanya itu pemberian Allah. Kada perlu kita sombong, wah aku 12 tahun aja belajar, umurnya hanya 11 tahun misalnya. Nah itu sombong yang di luar nalar. Atau ujar kawan-kawannya, Masya Allah Hamzah tuh bagusnya bacaan, padahal kada bagus. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh Hamzah adalah mengucap apa? Amin. Mudahan jadi doa. Nah, jadi bila kawan memuji menyambat kita bagus, padahal kita belum bagus, kita aminkan, mudahan jadi doa, mudahan kabul. Oh, gantengnya si Rifat tuh jar. Nah, dasar ganteng Rifat tuh. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh Rifat? Alhamdulillah. Tawadhu itu rendah hati. Barang siapa yang merendah, maka Allah akan meninggikannya. Barang siapa yang meninggi, maka Allah akan merendahkannya. Selanjutnya dermawan. Dermawan ini itu dermawan. Ada kawan ke kantin kada berduit, hendak mengopi, minum es juga. Atau
manukar es krim ada berduit traktir, nah itu dermawan. Nah, selanjutnya hemat pangkal kaya. Menghemat itu bukan berarti bakhil. Nah, menghemat itu menggunakan sesuatu uang sebaik mungkin. Nah, itu ya Hamzah lah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk tambahan atau penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Ustadz Marjuki. Ya. Lah Hamzah lah. Nah itu. Syukur, ta'awun, lemah lembut, tasamuh, tawadhu, dermawan, dan hemat. Mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Syaratnya dengan berakhlakul karimah. Ya, selanjutnya kepada Ustadz Marjuki, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Kita lanjut materi kita. Yang terakhir, pembagian akhlak tercela. Jadi akhlak tercela tadi disebut dengan akhlak apa? Akhlak majmumah atau akhlak yang buruk, akhlak tercela. Sedangkan akhlak yang terpuji tadi disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Nah, di antaranya lihat akhlak tercela. Yang pertama riya. Riya ini dari kalimat ra'a. Ra'a yar'a. Jadi riya itu pamer atau memperlihatkan sesuatu kepada orang lain untuk dinilai, minta nilai bahasanya. Nah, itu riya. Ini cepat aja kita lah, berhubung waktu kita ini tinggal 5 menit lagi. Pemateri kita di belakang, Ustadz Muhammad Tabrani sudah siap memberikan materi berikutnya. Nah, kemudian nifak. Nifak ini salah satu akhlak yang tercela. Ya, nifak ini atau disebut dengan munafik. Nifak ini pekerjaan atau gawiannya orang yang munafik, disebut dengan nifak ngarannya. Nah, kalau orangnya munafik, gawiannya nih nifak. Kemudian ananiyah. Apa ananiyah? Ananiyah ini keakuan, sama aja bang dengan keakuan inilah. Pokoknya sedikit-sedikit aku, ana tuh bang. Jadi ananiyah han jajak kada aku jar, makanya bang jadi Tuhan nya. Itulah, jadi keakuan itu tidak boleh dan hukumnya ini syirik. Nih, mohon diperhatikanlah waktu kita sebentar lagi. Kemudian egois itu mementingkan diri sendiri, peduli adul dengan orang lain. Jadi egois. Kemudian lagi putus asa. Putus asa itu habis harapan gitu kan, seterusnya dia lah putus asa. Godapnya apa? Panyarekan. Sedikit-sedikit sarek. Orang batakun aja hendak ke mana? Ngunyak batakun terus aja. Nah, orang batakun aja ke mana sarek. Nah, itu godap ngarannya panyarekan. Kemudian tamak. Tamak tuh tahu serakah tuh rakus sama juga tuh kawannya. Bahasanya aja lain. Dendam. Nah, dendam tahu dendam lah. Membalas ya kita dah. Hasad atau iri dengki itu. Nah, hasad, iri dengki ini. Nah, nih. Ghibah, ghibah itu menggunjing, memandir orang. Fitnah, fitnah ini madada nang kada bujur. Kemudian namimah, namimah itu adu domba. Ngapa satu nadika selanjutnya?
Nah kemudian sombong lagi nih lah, sombong atau takabur. Sombong ini artinya membanggakan diri, itu gawian iblis tuh. Tahu iblis lah, di mana tahunya? Ini tahu lawan iblis ini obat takun bang. Ada yang tahu dengan iblis dia harus tetap berani ya. Iblis tahu lah iblis, Ehsan. Tahu, mau tahu juga hebat nih. Iblis, kita bercerita tentang iblis sebentar. Iblis itu tahu lah, tahu ada apa iblis? Iblis itu adalah pemimpin malaikat dulu. Pemimpin malaikat. Siapa ngaran iblis? Azazil. Pemimpin malaikat. Kenapa? Iblis pemimpin malaikat asal toh. Ibadahnya luar biasa toh. Nah, makanya kita jangan mengandalkan ibadah. Rasa iya sudah beribadah berhimat. Nah, padahal apa? Ibadah kita belum tentu lagi Allah menerima karena salah macam-macam tadi. Nah, kayak tujuan iblis ada rasa riya, ada rasa apa lagi? Sombong, rasa surang payahnya. Ya kalau. Nah. Jadi iblis itu dikutuk oleh Allah karena kesombongannya itu tadi. Padahal luar biasa ibadahnya tuh pemimpin malaikat. Coba kita bayangkan, mun kita ini apa? Kada ada apa-apanya. Ini pemimpin malaikat aja itu kena kesombongannya terhadap apa? Tidak mau mematuhi perintah Allah ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam kadahapun. Kenapa? Iblis merasa dirinya lebih baik diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi sehingga merasa lebih baik ini, nah kita lah diusahakan jangan ada kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Nah kalau kita merasa bangga, merasa ini, nah itu sudah penyakit yang luar biasa yang perlu kita perlu kita perbaiki dalam diri kita. Nah, ini jadi penyakit sombong diantaranya tadi. Nah, itu gawean iblis tuh sombong. Apalagi selanjutnya sombong, merendahkan. Ini merendahkan orang lain. Sama juga tuh sombong tadi. Intinya tuh kufur ini ingkar lah, tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah. Nah kemudian khianat atau curang, berbuat maksiat, apalagi zolim, kizib, pembohong, pangaramput gawean, berdusta aja terus. Nah ini salah satu penyakit batin kita ini. Boros lagi, boros latihan, pahamlah boros lah. Boros itu sesuatu yang kada perlu, rasanya kita tukar, kita beli, itu boros ngarannya. Kalau memerlukan jangan ditahan-tahan lah. Itu memalar pulang itu kena penyakit nih tuh. Pelit kena tuh macam-macam tuh ada di sini. Kada ada contohnya pelit, adalah. Nah itu tuh masuk tuh kikir segala macam. Nah itu diantaranya adalah bagian akhlak tercela yang perlu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian terakhir, nah jadi kesimpulan dari materi kita nih, nah bagaimana kita supaya bisa hidup sukses. Jadi hindari akhlak tercela, laksanakan akhlak terpuji. Nah pada kesimpulannya ini bisa disimpulkan untuk kunci sukses nih, dijelaskan oleh Ustaz Rusnadi terakhir sekaligus penutup. Ya. Ya sedikit lagi lah, Hamzah. Ya langsung kepada kesimpulan kunci sukses remaja muslim. 1. Taat dan berbakti pada orang tua. Karena orang tua itu adalah
Apa? Manusia yang paling berjasa. Orang yang paling sayang kepada kita adalah orang tua. Hamzah misalnya bisi pacar, tapi jangan berpacaran, kalau boleh. Ujar Hamzah kepada pacarnya, I love you full. Dustainya. Tidak ada kasih sayang cinta seseorang itu melebihi kasih sayang dan cinta seorang orang tua kepada anak-anaknya. Jangan sampai inya durhaka lawan orang tua gara-gara binian. Itu yang pertama, taat dan berbakti pada orang tua. Yang kedua, taat dan patuh pada guru, karena guru itu juga merupakan orang tua. Orang yang melahirkan kita, orang tua kita. Orang yang mengajari kita ilmu dan mengajari kita beramal, orang tua. Selanjutnya, jangan pernah meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah. Sholat wajib dan perbanyak sholat sunat. Kewajiban di sekolah aja kita kada boleh meninggalkan, apalagi kewajiban terhadap Allah. Selanjutnya, perbanyaklah puasa sunat. Nah, apalagi kiriman belum datang belanja gencang, bawa puasa. Selanjutnya, jangan pernah mengecewakan kedua orang tua dalam hal apapun, khususnya dalam sekolah di pondok pesantren Babu Salam ini, karena orang tua kalian itu berjuang demi kalian agar kalian itu menjadi anak yang soleha. Selanjutnya, rajin mendatangi majelis zikir, majelis taklim. Selanjutnya, senantiasa berteman dengan orang soleh. Kenapa? Karena ada kata-kata, kalau enggak kata-kata itu hadis, sendiri itu lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang jahat. Perhatikan, sendiri lebih baik dari bergaul atau berteman dengan orang-orang jahat. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang soleh itu lebih baik daripada sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, ini diulang sedikit lagi kunci sukses nih. Jadi kunci sukses itu maksudnya kunci keberhasilan, berhasil dunia akhirat. Kita ini mendunia aja sukses, tapi akhiratnya kada, naudzubillah kita lah. Lebih baik kita gagal di dunia asal sukses di akhirat. Maunya kita tuh apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Intinya itu hidup di dunia nyaman, di akhirat masuk surga. Hidup kaya raya dan masuk surga. Nah, itu intinya. Nah, jadi ini mohon diperhatikan. Jadi untuk calon para santri, untuk materi akhlak tadi sudah ada paparan kita, bisa disimpulkan pengertian akhlak tadi adalah tabiat satu kebiasaan yang dilakukan tanpa sadar. Jadi akhlak tadi ada dua, ada akhlak majmumah, ada akhlakul karimah, ada akhlak majmumah atau akhlak apa tadi? Akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi agar supaya sukses tadi, taat terhadap kedua orang tua, taat terhadap dan patuh terhadap guru, jangan pernah meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah, sholat wajib, kemudian diperbanyak lagi dengan sholat sunnah, perbanyaklah puasa sunat, apalagi harus satu sunat tadi, amun kiriman habis puasa aja sudah.
Kemudian jangan pernah mengecewakan kedua orang tua dalam hal apapun. Ini kadang-kadang kita nih, ya Allah, banyak mengecewakan orang tua. Orang tua padahal menitip suatu harapan terhadap kita. Di sini nih, apa keinginan orang tua? Ingin menjadikan kita anak yang soleh atau solehah. Kena babuhan piani tuha, kena ni tahu tuh jadi orang Tuhan yang kayak apa? Ya lah. Berat jadi orang tua tuh, apalagi mama. Maka mama tuh penyarikan sedikit biasanya tuh. Ya lah. Jelas Sofi. Wah Sofi, aja Sofi. Sabar aja Sofi lah, Mas Harik doakan yang bagus. Mama itu tahu lah ya, dalam Al-Quran itu hamalathu ummuhu, ibumu. Hamalat, apa kalimat hamalat? Hamala yahmilu hamlan hamilun, hamalat. Makanya nang hamalat itu binian tuh. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan tuh susah, ala wahnin di atas kesusahan pulang. Jadi ibarat kita tuh payah bandar tuh, susah bandar di atas kesusahan. Siapa? Orang nang hamil itu di atas susah, di atas kesusahan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tambah lagi wafisaluhu fi amain, menyusui pulang. Kan bayangkan. Hei, perhatikan. Bisian mama katanya. Lah. Nah, jadi itu. Jadi mama tuh sarik itu apa sidin sayang. Amun sidin kada sayang, kada diharani sidin kita. Dilihatakan sidin, bingung kita. Nah, jadi wajar aja lah kalau orang tua itu sarik karena gawian kita tadi ada cocok, ada sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, makanya Rasulullah itu memerintahkan kita ini lah wajib taat dan berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran tuh itu menjelaskan juga. Nah, orang Tuhan yang diutamakan siapa? Mama itu mengandung kita 9 bulan, 9 ada yang lebih juga. Ya lah. Kenapa jurang? Tian kerbau kah? 12 bulan hanya melahirkan. Tapi mau ini nyaman. Sudah lewat bulannya disuruh dipaksa orang tukang. Dipaksa keluar, jangan menyakiti mama jurang. Nah, jadi ini orang tua. Jadi wahnan ala wahnin. Nah, kemudian lagi tadi senantiasa rajin mendatangi majelis-majelis zikir, terutama majelis ta'lim, majelis zikir, agar supaya kita terutama ilmu pardoain. Nah, gitu terutama. Kemudian senantiasa berteman tadi dengan orang yang soleh. Jadi orang kawan ini dipilih, kawan bukan kita ini memilih kawan kadang kawan dengan orang kadalah cuma cari kawan yang baik. Itu mempengaruhi kehidupan kita tuh. Muntah kawan nang kada baik kita lakas umpat biasanya, lakas umpat nang kada baiknya. Nah, kira-kira itu materi yang bisa kami sampaikan lah. Mohon maaf, minta ridha, minta ikhlas, minta halal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelas nanti pembahasan tentang akhlak ini akan kita pelajari dari kelas 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tadi bisa melaksanakannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Marzuki dan Ustadz Rusnadi atas materi yang disampaikan. Ya. Selanjutnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang SMP silahkan menuju ke SMP. Iringi kakak bindamnya.